Al-haditsul rabi'u asyar an Ibni Mas'udin radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslimin, la yahillu tidak halal damu mri'in darah seseorang muslim illa bi ihda salasin kecuali dengan satu dari tiga hal, kecuali dengan salah satu dari tiga hal. Jadi orang muslim tidak boleh dibunuh. Maksudnya la yahillu damu itu maksudnya tidak boleh dibunuh. Karena orang yang sudah masuk Islam mengucapkan syahadat itu darahnya sudah ditanggung oleh agama, tidak boleh dibunuh. Kecuali tiga. Ats-tsayyibu az-zani, orang yang sudah pernah menikah tapi berzina. Orang yang sudah pernah menikah. Sayyib itu makna aslinya janda. Tapi di sini kita perluas, kita artikan orang yang sudah pernah menikah, atau kalau dalam bahasa fikih namanya zina muhson. Orang yang sudah pernah menikah, az-zani yang berzina. Jadi orang yang sudah pernah menikah berzina ya nanti dirajam, dihukum rajam. Wan nafsu bin nafsi, wan nafsu bin nafsi, dan membunuh atau menghilangkan jiwa dibalas dengan menghilangkan jiwa. Ya membunuh sama dibalas dengan dibunuh. Namanya kisos. Ada orang yang membunuh ya harus dikisos, harus dibunuh. Wattariku, dan orang yang meninggalkan lidini pada agamanya, artinya murtad. Al-mufariqu, yang memisahkan diri, lil jamaati, pada jamaah, pada masyarakat. Jamaati pada masyarakat. Jadi ada tiga hal yang membolehkan seseorang itu dihilangkan nyawanya. Yang pertama dia adalah zina. Yang kedua adalah orang yang membunuh, dan yang ketiga adalah orang murtad. Di dalam Islam jelas aturannya, kalau orang zina muhson itu hukumnya dirajam. Kalau orang membunuh dikisos, ya kan? Sama juga kalau orang yang murtad juga dibunuh. Tapi penting digarisbawahi bahwa hukum atau had dalam Islam, hadis dalam Islam misalnya seperti kisos, seperti rajam, itu bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran di masyarakat. Istilahnya itu bahasa sekarang itu preventif, menjaga agar tindakan kriminal atau tindakan kejahatan tidak terjadi. Bukan untuk menerapkan hukuman. Ya memang kalau ada yang melakukan ya bisa diterapkan, tapi itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya adalah mencegah agar kejahatan atau kriminalitas tidak terjadi. Ini penting. Jadi kan ada, misalnya sekarang itu ada kelompok Islam yang keras, kepingin diterapkan hukum Islam. Siapa misalnya gini, pokoknya kalau ada maling harus dipotong tangannya. Kalau ada orang zina harus dirajam. Kalau ada orang membunuh orang harus dikisos. Jadi dia itu tujuannya apa? Tujuannya ingin menerapkan hukuman. Lah itu keliru. Jadi harus dipahami, had dalam Islam, hukuman-hukuman itu tujuannya untuk mencegah supaya tidak terjadi. Jadi orang itu harus ditakut-takuti supaya nggak membunuh. Oh, kamu kalau nanti kamu bunuh orang, kamu juga akan dibunuh. Jadi orang nggak jadi. Sama juga, oh kalau kamu zina, kamu nanti dirajam. Jadi orang nggak jadi zina. Sama. Oh kamu kalau keluar dari Islam, kemudian membuat kerusakan di masyarakat, membuat fitnah di masyarakat, kamu juga akan dibunuh. Orang nggak jadi. Nah itu maksudnya. Jadi
tujuannya agama Islam adalah mencegah kejahatan, mencegah kriminalitas supaya tidak terjadi. Makanya dalam banyak riwayat disebutkan, misalnya ada cerita di zaman Sayyidina Umar ada orang mencuri. Mencurinya lumayan banyak lah, sudah layak untuk dipotong tangan. Tapi ketika dibawa ke Sayyidina Umar, mau diadili, mau dipotong tangannya, orang itu ditanya, kenapa kamu mencuri? Saya itu mencuri karena kelaparan. Jadi kalau saya nggak mencuri, saya mati. Akhirnya apa? Akhirnya nggak jadi dipotong tangannya. Nah, itu menunjukkan bahwa Islam itu tujuannya bukan mau menghukum orang. Hukumnya ada bukan untuk menghukum orang, tapi supaya kejahatannya, supaya kriminalitasnya bisa dihilangkan atau dikendalikan. Misalnya ada orang zina, orang dilaporkan berzina, kemudian ternyata saksinya itu ditanya, kamu benar nggak lihat orang itu zina? Oh iya lihat dengan mata kepalamu. Enggak, cuma dengar suaranya misalnya. Tapi sudah jelas itu dari suaranya itu dia pasti berzina gitu. Itu akhirnya apa? Dibebaskan kalau seperti itu. Jadi kita bukan mencari-cari kesalahan orang untuk menghukum, bukan. Tapi justru dicari celah supaya orang itu tidak dihukum. Karena tujuannya bukan untuk menghukum orang, tujuannya untuk mencegah terjadinya kejahatannya tadi. Nah itu bedanya dengan hukum sekarang. Hukum positif yang berlaku misalnya di Indonesia sekarang ini itu lebih banyak digunakan untuk menghukum orang. Makanya misalnya ada kasus nenek-nenek mencuri coklat terus dihukum, ya kan? Tahu kamu? Itu kan memang apa? Memang karena hukumnya dioperasionalkan supaya menghukum orang. Makanya kalau kita lihat seolah-olah hukum Islam itu keras. Masa orang mencuri dipotong tangan, orang berzina dibunuh, ya kan? Orang zina dirajam, orang yang membunuh dibunuh. Itu kan dalam bayangan kita itu kan menyeramkan, ekstrim. Wih, kok keras banget Islam ini. Ternyata apa? Ternyata memang itu dibuat hukuman maksimal supaya orang itu takut. Karena takut dia tidak melakukan. Kan gitu. Nah misalnya ini, kalau orang berzina nanti hukumannya di penjara 3 bulan. Wong bilang itu nanti dirajam aja masih banyak orang yang zina kok, ya kan? Apalagi cuma dihukum ya tambah. Itu makanya jadi hukum Islam dibuat hukuman maksimal supaya kejahatannya, kriminalitasnya tidak terjadi. Paham bedanya ya? Bukan untuk menghukum orang. Kalau menghukum orang kan gini loh. Pokoknya wis nggak usah ditanya. Kamu mencuri ya udah dipotong tangannya. Kamu ini. Itu bukan itu tujuannya. Bukan itu tujuannya. Ini juga penting yang terakhir. At-tariqu lidinihi al-mufariq lil jamaah. Itu juga orang murtad yang boleh dihukum mati, bukan semua murtad. Karena urusan murtad dan tidak itu ada dalam hati. Kan kita nggak tahu. Orang yang kelihatannya Islam, KTP-nya Islam, tapi ternyata diam-diam dia sudah keluar dari Islam. Orang kan nggak pernah tahu. Makanya yang dihukum mati adalah orang murtad yang membuat fitnah, yang menciptakan kekacauan dalam masyarakat. Misalnya dia murtad terus ngajak-ngajak orang, kemudian memprovokasi orang, menjelek-jelekan ajaran Islam. Lah itu orang murtad yang bisa dihukum. Kadang-kadang menjadi persoalan yang sensitif juga. Masa orang katanya Islam itu tidak memaksakan keyakinan kan gitu ya. Ternyata kok kalau ada orang murtad dihukum mati, ya bukan murtadnya saja, tapi dia sudah menimbulkan kekacauan di tengah masyarakat. Nah sekarang mulai banyak internet itu yang orang ateis, agnostis. Dia menyebarkan fitnah tentang Islam, menjelek-jelekan Nabi, menjelek-jelekan istri-istri Nabi. Itu kan. Ya yang seperti itu sebenarnya sudah masuk kriteria ini. Karena dia sudah menyebarkan fitnah. Seandainya dia
misalnya ganti keyakinan aja sudah tidak Islam lagi, mungkin pindah agama lain atau jadi ateis. Tapi untuk dirinya sendiri dia nggak memprovokasi orang, ya nggak apa-apa. Kita juga nggak rugi, Islam juga nggak rugi. Dan kita sesuai ajaran Al-Quran tidak pernah memaksakan keyakinan kepada orang lain. La yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalathin as-sayyibu zani wa nafsu bin nafsi wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Makanya nilai seorang muslim itu sangat tinggi di sisi Allah. Kita nggak boleh gampang-gampang dikit-dikit oh itu kafir, itu halal darahnya. Itu tidak membela agama Allah, itu halal darahnya, ya nggak bisa. Malah kita ini dicap sebagai agama yang haus darah kan gara-gara orang-orang seperti itu. Padahal jelas sekali kan kriterianya itu orang boleh dihukum mati karena hal-hal yang sangat-sangat prinsip. Itu pun kalau sudah memenuhi berbagai syarat. Kalaupun ada satu alasan yang bisa membatalkan hukuman, dibatalkan. Karena tujuannya bukan untuk menghukum paham ya? Iku ya kayak untuk menjawab pertanyaan sekarang banyak orang nanya-nanya kayak gitu. Kenapa Islam itu kok berlumuran darah? Agama yang mengajarkan kekerasan kan gitu ya. Itu kan diciptakan sebenarnya. Padahal kalau dilihat misalnya perang di zaman Nabi sekian puluh tahun, korbannya cuma berapa ratus orang. Bisa dihitung tangan. Mulai itu kok perang Uhud, perang Badar, coba kamu hitung. Korbannya cuma nggak sampai 1.000. Nggak sampai berapa? Itu dibandingkan dengan perang di mana saja ya pasti lebih sedikit. Padahal itu terjadi berpuluh-puluh tahun Nabi. Tapi karena orang tidak suka Islam, dia tidak mau membaca secara Islam yang benar. Jadi gampang langsung bikin kesimpulan seolah-olah Islam agama yang keras. Itu dijawab itu di situ. Jadi hanya 3 tadi. Itu untuk orang Islamnya sendiri. Kalau untuk orang selain Islam apalagi, kita itu kan juga mengenal hak orang zimmi, orang ahlul kitab, orang-orang yang Kristen, Yahudi itu kan juga ada hak-haknya sendiri. Kalau dia hidup di negara Islam, apalagi hidupnya di negara kayak Indonesia, ini negara yang bukan negara agama. Kita ini kan juga bukan negara agama, tapi negara Pancasila. Apalagi gitu kan. Kalau sekarang kamu ketemu orang pingin mendirikan khilafah Islamiyah, terus kepingin menerapkan syariat Islam, itu sebenarnya tujuan politik aja, karena mereka ingin merebut kekuasaan. Karena pada prakteknya apa yang didengung-dengungkan mereka seolah-olah nanti kalau ada syariat Islam semua beres, ya enggak juga, ya kan? Masa kalau ada syariat Islam diterapkan terus semua persoalan beres, kan enggak? Ya buktinya di zaman Nabi tetap aja orang yang melanggar, di zaman Khulafaur Rasyidin juga ada orang yang melanggar, itu sudah diterapkan syariat Islam. Memang kamu mau bikin yang kayak gimana lagi yang lebih bagus dari zaman Nabi? Enggak ada. Di zaman Nabi, saya kasih contoh, di zaman Nabi yang jelas-jelas nabinya hidup, ya kan? Ada orang berzina enggak? Ada. Ada orang mabuk enggak? Ada. Ada orang mencuri enggak? Ada. Semua ada. Ada orang merampok enggak? Ada. Karena itu memang fenomena bermasyarakat begitu. Malah syariat Islam datang itu hanya untuk mengatur supaya yang seperti itu bisa dikendalikan. Nah, mereka-mereka yang mengkampanyekan ingin menerapkan syariat Islam, ingin menerapkan khilafah Islamiyah, ini hanya untuk jargon saja, untuk merebut kekuasaan supaya mereka menjadi penguasa. Karena kenyataannya ya nggak mungkin ada satu misalnya pemerintahan yang bisa lebih bagus menerapkan syariat Islam dibanding di zaman Rasul. Nah, cuma kadang-kadang kita itu terbawa karena pengalamannya kurang, karena bacaannya kurang. Oh ini bagus, ini berarti ini karena kalau demokrasi itu rusak semua. Karena demokrasi itu ciptaannya manusia. Kalau khilafah itu ciptaannya Allah misalnya. Kalau khilafah itu dasarnya dari Al-Quran, dari Sunnah.
Kalau demokrasi itu dari misalnya. Nah, kamu karena kurang bacaan, kamu kurang gaul, kamu terpengaruh. Oh iya ini yang benar ini. Islam itu orang ke kamar mandi aja diatur ada tuntunannya. Masa bikin negara nggak ada tuntunannya? Kamu terbawa karena kurang baca. Namanya orang usaha kan boleh aja. Tapi kalau kita tahu sejarah, kalau kita itu baca Sirah Nabawi, kita baca hadis Nabi, kita tahu. Wala itu cuma mainan aja. Yang didengung-dengungkan mereka misalnya nggak ada nanti kalau ada syariat Islam, nggak ada orang korupsi, nggak ada orang mencuri, terus nggak ada orang miskin karena zakatnya dibagi. Kenyataannya itu loh, kamu baca Sirah Nabawi, kamu baca sejarahnya Khulafaur Rasyidin. Itu sudah yang terbaik, ya kan? Mana ada yang lebih baik? Ya nggak ada. Ya, tetap ada zaman tadi ceritanya misalnya zaman Sayyidina Umar tetap ada orang mencuri. Misalnya ada juga gubernur yang diangkat Sayyidina Umar sendiri malah mabuk-mabukan ada. Ya, jangan dibayangkan kalau khilafah pemimpinnya Amirul Mukminin. Ini pasti masalahnya semua beres. Hah? Nggak ada kemacetan, nggak ada apa. Kamu baca itu sejarahnya para khalifah. Apalagi khalifah-khalifah Umayyah, Abbasiyah. Itu kalau kamu baca betul, malah kamu akan buat kesimpulan, ternyata jahat-jahat juga khalifah itu. Ada yang membunuh saudaranya sendiri, ada yang membunuh ayahnya, ada yang misalnya ada yang meracun, gitu-gitu biasa. Ada yang suka main perempuan, ada yang suka mabuk-mabukan, ya biasa namanya manusia. Maksudnya ini untuk memperluas wawasanmu supaya nggak terbawa. Nanti ada orang bilang kamu lulusan pondok pesantren, masa kamu nggak setuju dengan khilafah? Hah? Ini ada dalilnya dalam Al-Quran, dalam hadis. Kita buat pemerintahan seperti zamannya Rasulullah. Makanya kamu jangan berhenti belajar ya. Baca yang banyak, jangan gampang percaya sama orang. Baca. Oh gini, masa gitu, masa gitu. Jadi wawasannya itu supaya luas. Apalagi usia-usia kamu ini kan harusnya kritis-kritisnya orang. Banyak bertanya. Makanya orang pinter itu diukur dari apa orang pinter? Orang pinter itu diukur dari cara dia bertanya. Bukan menjawab ya. Bertanya. Kamu semakin pinter bertanya, semakin pinter. Makanya belajarlah cara bertanya. Kayak belajar apa saja. Itu coba kamu bikin pertanyaan. Termasuk kalau kamu di sekolah apa itu. Kalau ingin paham betul, itu cara belajar yang paling bagus adalah dengan membuat pertanyaan. Misalnya ada ini bacaan ini, bikin pertanyaan 2-3 pertanyaan. Pertanyaannya misalnya bisa juga mengkonfirmasi atau memperluas atau memperdetail atau membuat imajinasi dari itu. Kan kita kan enggak, kamu kan juga kalau baca buku kan pokoknya dibaca gitu aja. Misalnya perang di Ponegoro. Tahun sekian, sebabnya adalah VOC ABCD. Kamu kan enggak pernah, benar enggak ini? Ini kata siapa, sumbernya dari mana? Misalnya buku ini penulisnya bisa nulis begini, dasarnya dari mana? Benar kok, sebabnya perang di Ponegoro itu ini. Jangan-jangan ada sebab yang lain. Kamu kan jarang kayak gitu. Nah itu cara belajar yang paling bagus adalah dengan membuat apa? Pertanyaan. Termasuk kamu ngaji ya, gini. Oh tadi Gus Saikul bilang gini, bener nggak? Kalau begini gimana? Oh, kalau gini gimana? Nah itu dilatih. Nah pelajaran hari ini 2. Nah, simpulkan pelajaran hari ini 2 yang penting. 1, latihlah hatimu untuk selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. 2, latihlah otakmu untuk bertanya. Wis loro iku penting iku wis. Apa siji apa Mang? Latihlah hatimu untuk selalu menginginkan kebaikan untuk orang lain. 2, latihlah otakmu untuk bertanya.
Gitu harus belajar gitu. Misalnya di sekolah gini ditanya. Kalau nggak tanya ke guru misalnya ditanya dalam pikiranmu sendiri dan cari jawabannya sendiri. Tapi terus harus begitu. Tanya, benar nggak gini? Kalau begini gimana? Makanya ada istilah apa itu yang sering 5W1H ya. Apa 5W1H? What? When? Where? Why? Who? How? Itu harus dipakai. What? Apa? Terus? When? Kapan? Terus? Where? Di mana? Why? Kenapa? Who? Siapa? How? Bagaimana? Itu juga dilatih gitu. Termasuk yang lebih penting juga kalau kamu sudah levelnya sudah tinggi, pertanyaan itu menjadi semakin imajinatif. Semakin tinggi kamu semakin kreatif otakmu. Jadi pertanyaannya menjadi semakin apa? Imajinatif. Jadi koyok-koyok semakin tidak masuk akal tapi benar. Misalnya kalau sejarah mungkin enggak ya karena sudah terjadi. Tapi kalau ilmu pengetahuan kan itu terus berkembang. Misalnya rumus ono apa itu namanya teori gitu ya. Teori itu harus dipertanyakan itu. Jangan karena yang bikin teori itu misalnya profesor atau ahli dalam satu bidang terus kita tidak bertanya. Itu tetap harus bertanya. Misalnya hukum Archimedes atau hukum apa misalnya hukum Pascal atau apa. Kamu kan bisa misalnya meneliti lagi barangkali ada hukum yang kamu ciptakan sendiri. Tapi nek kritis kan gak iso. Ya kan? Coba kamu misalnya gini. Siapa yang menemukan hukum gravitasi? Tahu kamu ceritanya dia bisa menemukan hukum gravitasi? Ya, ketika dia melihat pohon apel jatuh ya kan? Tapi kan dia otaknya dipakai, kenapa jatuhnya ke sini, kenapa nggak jatuh ke langit. Nah kalau nggak gitu, misalnya ya setiap orang di dunia ini mungkin ya pernah lihat namanya buah jatuh dari pohon ya pasti ke bawah, ke tanah kan gitu. Tapi kan dia nggak pernah nanya, oh enggak ya. Ya namanya pohon ya jatuh, ya mesti air, itu pikiran orang umum. Tapi kan sing dibayangnya Newton itu kan gak loh. Ternyata kan ya iso misalnya, ya apa nek lugure nang langit. Oh nggak bisa ternyata. Dia harus jatuhnya ke bumi karena ternyata bumi itu punya gravitasi. Kan ngono. Ya sama. Ya wong pinter-pinter itu kayak misalnya siapa Tesla. Kayak, itu kan selalu mikir itu bahwa dalam setiap fenomena yang ada di alam semesta ini pasti ada penjelasannya. Dan setiap fenomena yang ada di alam semesta ini pasti ada apa? Penjelasan. Karena diciptakan oleh Tuhan yang pinter. Tuhanmu itu Tuhan pinter, bukan Tuhan goblok. Nah kalau pinter itu kan harus ada ketemu. Kenapa kok begini? Nah kalau kita sudah malas bertanya ya wis gak ada, berarti gak ada perkembangan di otak kita, ya wis sakmono. Nggak ada ininya. Sama kita dengan tadi misalnya ada orang petani di kebun lihat buah jatuh dari pohon ya setiap hari dia lihat ya nggak akan dia nemukan namanya hukum gravitasi ya kan. Karena dia emang nggak pernah bertanya. Ya dianggap ya wis ngono aja nih jenenge wol ukur ya mesti menisor kan ngono. Ya wis mari nek ngono. Hah? Kalau gitu kan sudah selesai. Hanya berkembangnya ilmu pengetahuan itu dari apa? Dari pertanyaan. Perkembangan ilmu pengetahuan itu dari apa? Pertanyaan. Makanya kalau kamu mau tulisan ilmiah, itu kan pasti harus bikin namanya rumusan masalah, ya kan? Itu bentuknya apa? Bentuknya pertanyaan apa? Pertanyaan. Nah, kan ya saiki ku dilatih. Bikin pertanyaan. Apalagi sekarang zamannya kecerdasan buatan.
kecerdasan buatan ini, kamu tanya apa aja itu dia bisa jawab. Saya gitu rumus matematika tinggal difoto jret soal tuh loh. Foto jret langsung keluar jawabannya. Apa sing gak iso dijawab sampai AI kabeh iso dijawab ndek iku. Dia mengumpulkan semua konten. Dia nah kok misal chat GPT itu tanya apa aja dia bisa jawab. Sekarang Google bikin Bard. Sama kamu coba kasih pertanyaan dia bisa jawab. Makanya nggak nanti itu nggak relevan. Orang bisa jawab atau enggak itu nggak relevan. Yang penting itu bikin pertanyaannya itu. Ya kan? Kalau dalam bahasa sekarang itu kalau chat GPT namanya prompt. Apa? Ya, promptnya itu kan yang menentukan jawaban itu. Bisa nggak kita bikin promptnya itu yang berkualitas? Nek promptnya itu gak berkualitas ya jawabannya gak berkualitas. Iya, kamu pakai chat GPT? Loh, kamu pakai chat GPT? Pernah pakai? Kan tinggal diketik. Dia bisa jawab. Nah, makanya kok semakin nanti semakin maju artificial intelligence itu. Jawaban itu semakin gak relevan. Karena apa? Karena semua bisa dijawab sama dia. Sing penting apa? Sing penting pertanyaannya. Ya apa caranya kayak pertanyaan sing berkualitas sehingga menghasilkan sesuatu jawaban yang berkualitas juga. Aku tuh mau bikin nanti di sekolah itu jangan ujian itu jangan menjawab soal, tapi membuat soal. Soalnya apa? Soalnya jawaban mesti iso. Jawaban mesti bisa. Apa yang nggak bisa? Kok matematika barang sing anu aja. Fisika yang sulit-sulit itu aja dia bisa kok. Jadi nggak relevan. Chat GPT saya ketik sekarang. Tolong bikinkan khutbah Jumat dengan judul ini. Dia bisa bikin. Padahal dia nggak pernah ngaji ya kan. Tolong bikinkan materi pidato. Tapi kamu tak tunjukkan. Tolong bikin materi pidato. Dia bisa. 1, taubat dan pengampunan. 2, kebaikan dan kejajan. Loh ini zamanmu ini jangan ini jangan zaman kalian ini nanti ini AI. Nah itu sekarang mulai belajar dilatih otaknya itu untuk membuat apa? Termasuk imajinasi. Imajinasi kalau kamu pakai AI yang bentuknya gambar, pernah nggak? Misalnya kayak Midjourney, tahu pernah Midjourney? Hah? Jadi di Midjourney itu kamu masukkan prompt, dia akan bikin gambarnya. Misalnya buat gambar orang pergi ke sawah pakai cangkul gitu ya. Apa dia bikin. Bayang lagi. Belum pernah kamu? Loh, gimana kamu ini? Itu zamanmu. Hanya nanti nggak perlu ada desainer. Orang pakai Photoshop. Apa itu? Karena kita tinggal hanya pakai perintah pakai kata-kata. Dia bikin. Ini misalnya kayak desain interior gini. Tinggal sekarang ini tinggal difoto ruangannya jeret bikin desain interior dengan tema gini bahannya gini. Dia akan bikin jeret. Makanya kan sekolah desain interior gak ada gunanya habis ini. Soalnya temenan iki. Temenan iki teknologi makanya kemarin Jokowi ngomong ya memang nggak mungkin kita manusia itu ciptaan Allah nggak mungkin kalah sama AI ya bener. Tapi ada banyak pekerjaan nanti yang akan digantikan oleh AI. Nggak perlu apa jenenge sing ribet-ribet itu. Karena kabeh iso itu dalam waktu misalnya gini sekarang. Fotografer
Yang profesional itu kan mahal. Sekarang kamu foto sembarang, foto mesti welek ya. Maro dilebokno, saya lupa itu ada situsnya. Bikin foto ini, backgroundnya gini, anunya gini, pakaiannya gini, jadi udah. Foto mesti welek mang, tadi ganteng. Pakaiannya jadi bagus, ini jadi bagus. Itu namanya kemajuan zaman. Makanya loro, yaitu otak itu harus ya tadi sering bertanya, dilatih bertanya sama apa? Berimajinasi. Karena ya AI itu walaupun dia bisa dia nggak bisa mengimajinasi dia. Oh dia mesin, ya kan? Imajinasinya dari manusianya. Nah kalau kamu manusia nggak bisa berimajinasi, ya sama dengan nggak ada gunanya. Karena tugasmu itu bisa dilakukan semua oleh AI. Kayak ini sekarang yang paling terancam kalau di Amerika itu profesi pengacara. Karena pengacara itu kan harus tahu undang-undang ini ABC kan dia harus tahu undang-undang yang jumlahnya mungkin puluhan ribu, mungkin jutaan lah aturan-aturan. Namanya manusia kan ada batasnya ya kan. Tapi kalau mesin kan enggak. Dia akan bikin namanya resume-nya misalnya kasus atau apa dia bikin, dia akan tunjukkan dasar hukumnya ini. Dan itu lebih canggih daripada bikinan manusia. Nah, wong kan mesti ono lali nih ketulis itu ono nang pasal kene. Oh, di mana ya pasalnya lupa dia, ya kan? Tapi kalau mesin kan nggak bisa lupa. Padahal di Amerika itu profesi yang paling bayarannya termasuk yang paling tinggi adalah pengacara. Jadi dia iso nggawe apa itu namanya itu? Hukum solusi hukum atau apa istilahnya. Dalam waktu yang sangat cepat dan akurat. Wis ngono ae lah. Sebalik kau mau yo. Jadi apa pelajarannya mau? Satu apa hari ini yang penting? Terus dua? Latihlah otakmu untuk bertanya. Yes. Dua itu aja. Baik, kita cukupkan di sini. Kita tutup majelis. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita baca wal asri 3 kali dan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad.